John Wick, salah satu karakter dari film John Wick itu sendiri yang diperankan oleh Keanu Reeves. Sekilas tentang John Wick. Dia adalah mantan pembunuh bayaran yang paling ditakuti, tetapi dia memilih pensiun dari dunia mafia dan pensiun juga menjadi pembunuh bayaran dengan alasan menikah. Tetapi di sini saya tidak akan membahas tentang film John Wick itu sendiri. Namun, saya tertarik dengan karakter ini. Maka, saya di sini akan sedikit mengambil sisi positif dari salah satu karakter ini. Namun, lebih ke membahas tentang nilai apa yang bisa kita contoh dan kita bisa ambil sisi positifnya dari karakter ini. Senang bertemu Anda, Mr. Wick. Bangga bertarung dengan Anda, Mr. Wick. Dan inilah 11 pelajaran dari karakter John Wick. Yang pertama, niat berubah. Coba lihat, sebrutal-brutalnya dan sesadis-sadisnya John Wick, dia tidak menutup diri pada kebenaran. Alhasil, dia berhasil menemukan seseorang yang bisa membimbingnya, menyadarkannya akan apa yang selama ini dia lakukan ternyata salah, yaitu istrinya. Walau memang pada akhirnya niat menjadi orang yang lebih baik itu tidak akan selalu berjalan lancar, karena selalu saja ada yang mengusik dan mengajaknya kembali ke jalan hitamnya dulu. Di sini kita belajar bahwa jangan pernah menutup diri akan kebenaran di luar sana. Selalu terbukalah. Mungkin apa yang kita lakukan selama ini itu salah, dan jika kita sudah sadar itu salah, maka paling tidak niatkanlah diri untuk kita berubah. Memang tidak akan secara langsung, perlahanlah untuk niat berubah dan mulailah memperbaikinya sedikit demi sedikit. Dan ingat, setiap kita berubah dan melangkah ke jalan yang lebih baik, pasti rintangan, cobaan, dan godaan akan selalu ada dan disitulah datang padamu. Yang kedua, setia. Begitu cintanya John Wick pada istrinya, sehingga saat istrinya meninggal, John seperti kehilangan segalanya. Anjing kecil dan sebuah mobil adalah hal yang membuat John Wick selalu ingat pada istrinya, dan John menjaga itu semua dengan baik. Hingga memang pada akhirnya dua hal itu hilang dari kehidupan John Wick karena adanya perampokan. John menjadi marah besar dan pada akhirnya karena perampok itu telah membangunkan singa yang sedang tidur, maka pembalasan tidaklah terelakkan. Di sini kita belajar bahwa perilaku John Wick memang tidak sepenuhnya benar, tetapi kesetiaan dan rasa cintanya tidaklah sirna. Perilaku John Wick itu memang mencerminkan rasa cinta yang begitu besar. Cuma memang pengungkapannya terlalu berlebihan dan salah. Maka, jagalah orang yang kamu cintai, lindungilah dia. Tetapi, jangan sampai menghalalkan segala cara hanya karena kamu ingin balas dendam. Yang ketiga, masih memiliki belas kasihan. Pada dasarnya John Wick sudah tidak ingin memiliki masalah dan memilih hidup tenang dan damai. Tetapi apalah daya, kehidupannya selalu penuh dengan bubuk mesiu. Tapi lihatlah John, walau dia memiliki julukan The Boogeyman, tetap dia masih memiliki belas kasihan. Coba lihat, ada di beberapa scene di mana John Wick masih memiliki belas kasihan, memberi kesempatan dan tidak langsung main hakim sendiri, main hajar sendiri. Seperti saat John menyusup ke salah satu bar atau klub malam, John dengan santai memberi kesempatan pada salah satu pengawal losep, salah satu targetnya, untuk pergi daripada dia bunuh. Dan di lain scene juga, pada saat John sudah berhadapan dengan bos mafia, Abram Tarasov, ternyata Abram meminta damai kepada John Wick. Dan ternyata damainya diterima oleh John Wick. Pelajaran untuk kita adalah tenangkan diri sebelum mengambil keputusan. Berilah kesempatan pada siapapun yang sudah membuat kesalahan padamu. Memang berat dan kadang menyakitkan, tapi tidak ada salahnya untuk memberi kesempatan dan memaafkan. Yang selanjutnya, memperhatikan penampilan. Mengingat John adalah seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti. Sepertinya sekilas penampilan John lebih terlihat seperti pegawai kantor, ya kan? Karena terlalu rapih dan terlalu maskulin untuk ukuran seorang pembunuh bayaran. Dari sini kita paham bahwa penampilan mencerminkan kepribadian kita. Kerapihan, kebersihan, menggambarkan seseorang tersebut penuh dengan perhitungan dan persiapan. Di lain sisi, jika kamu seseorang yang memiliki aktivitas atau pekerjaanmu selalu bertemu dengan banyak orang, penampilan akan sedikit membuat dirimu terlihat dewasa dan memiliki karakter kuat. Maka, rasa segan, hormat, sudah pasti akan kamu dapatkan dari setiap orang. Yang selanjutnya,
taat aturan dan tidak ingkar janji. Apalagi untuk seorang laki-laki, menepati janji adalah suatu hal yang wajib, karena itu mencerminkan laki-laki sejati. Seperti kita tahu bahwa dalam dunia John Wick, khususnya dalam organisasi pembunuh bayaran, aturan adalah segalanya. Dan mereka, bukan hanya John Wick saja, pada dasarnya patuh sekali pada aturan. Sekalipun mereka asasin pembunuh bayaran padahal, tetapi aturan harus tetap dipatuhi. Karena nyatanya pembeda kita dengan hewan adalah kita, manusia, memiliki aturan dan kita harus patuh pada aturan. Contoh lain lagi, saat di John Wick 2, ketika John didatangi oleh Santino dan diminta bantuannya. Walau pada awalnya John menolak, tetapi pada akhirnya John patuh akan janji dan aturan yang telah mereka sepakati dulu. Hal ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa janji adalah hutang. Dan walau sudah termakan usia dan zaman, hutang tetaplah hutang dan harus dibayar. Poin selanjutnya, orang yang fokus, berkomitmen, dan keinginan kuat. Semua orang yang menonton film John Wick pasti paham betapa fokus dan berkomitmennya John. Karena tidak mungkin John menjadi pembunuh bayaran yang sangat disegani jika sifat itu semua tidak ada padanya. Ketika menjalankan misi contohnya, John fokus dan sudah pasti tekadnya kuat sekali. Karena sedikit saja dia tidak fokus dan lengah, mungkin dia sudah tewas. Perjuangan membela peninggalan istrinya, menepati janji dan membantu teman-temannya, itu adalah bukti John memiliki 3 sifat tadi, yaitu fokus, berkomitmen, dan berkeinginan kuat. Poin selanjutnya, tidak banyak bicara. Lihatlah karakter John. Pembawaannya kalem, tenang, dan tidak terlalu banyak berbicara. Ini membuat karakter John menjadi karakter yang berwibawa, tidak hanya brutal saja. Ini menjadi tamparan buat kita yang sering banyak bicara tapi hanya omong kosong. Tidak perlu banyak bicara, perbanyaklah action dan pembuktian. Biarlah kerja kerasmu, karyamu, itu yang akan berbicara. Ingat, bekerjalah hingga kamu ada di titik kamu tidak perlu memperkenalkan dirimu untuk membuat orang tahu siapa dirimu. Poin selanjutnya, banyak relasi. Memang John tidak banyak bicara dan cenderung penyendiri. Tapi karena hasil kerjanya yang dikagumi oleh semua orang, John menjadi terkenal dan mendapat respect dari manapun. Maka tidak heran kemanapun John pergi, pasti akan ada orang yang mengenalinya dan menghormatinya, bahkan tidak jarang membantunya. Ini penting untuk kita tiru, untuk memperbanyak relasi, karena ini membuat kita aman ketika kita mendapatkan masalah atau butuh pertolongan. Tentu, relasi di sini relasi yang sifatnya positif. Poin selanjutnya, jangan cari masalah, tapi jika sudah mendapatkan masalah, selesaikan, jangan kabur. John memang tidak ingin punya masalah karena dia sudah ada di titik ingin hidup tenang sendiri. Dan beberapa kali dia mencoba menghindari masalah. Tetapi, apalah daya ketika nyawanya dia terancam. Dia mau gimana lagi? Sudah pasti harus balik melawan. Pelajarannya buat kita adalah kita wajib menghindari masalah. Bahkan jika bisa, selesaikanlah dengan baik-baik. Tapi memang pasti akan ada kondisi di mana perbedaan pendapat dan pemikiran itu terjadi. Dan tidak jarang, kekerasan dan kecurangan itu terjadi dan ada di kehidupan ini. Maka, jika itu sudah terjadi, ya selesaikanlah. Jangan mentang-mentang kita sudah tidak mau punya masalah, kita pergi begitu saja. Jika itu yang terjadi, kita malah terlihat seorang pecundang. Poin selanjutnya, jangan takut bilang tidak. Beberapa kali John menolak permintaan untuk membunuh, walau dia tahu nyawanya lah yang akan balik terancam. Tapi paling tidak John berani mengutarakan apa yang dia inginkan, tidak takut dengan risiko dari jawaban yang dia lontarkan. Maknanya adalah kita jangan selalu bilang iya pada segala hal, yang nyatanya itu semua tidaklah menguntungkan dan menyenangkan bagi kita, justru kadang merugikan. Bilanglah tidak, tolaklah sesekali. Jangan selalu menjadi seorang yang people pleaser. Yang terakhir, terima kasih. Walau John adalah seorang yang paling disegani, bukan berarti dia sok keren dan sok jago atau belagu bahasa kitanya. Tetap saja, ketika ada orang yang membantu John, tidak berat dan tidak ragu, John sering mengatakan terima kasih. Padahal orang yang membantunya sudah jelas jauh di bawah dia dari segi kekuatan atau power. Tetapi karena humble-nya, John tetap berterima kasih. I have never known him not to be.
Buongiorno, Signor Wick. Ciao, Angelo. Welcome back to Rome. Tentu, segala yang ada di film John Wick bukanlah hal-hal yang baik, bahkan cenderung negatif. Tapi, jika kita berpikir jernih dan mencari sisi positifnya, pasti ada dan kita akan mendapatkannya. Dan itulah tadi 11 poin yang mungkin bisa kamu terapkan pada kehidupanmu supaya menjadi lebih baik. Pesan dari saya adalah, lindungilah hal yang paling berharga dalam hidupmu. Jangan sampai kehilangan menjelaskan apa rasanya. You like that, huh?